Soal yang pertama, alasan kenapa kita perlu belajar komunikasi psikologi. Yang pertama, untuk lebih mengenal diri sendiri sebelum menilai orang lain. Yang kedua, untuk membantu menyelesaikan masalah saat menghadapi masalah. Pikiran dan kepribadian seorang diuji. Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ketiga, agar peka terhadap situasi di sekitar. Manusia bisa memulai sejak masa remaja, apalagi masa remaja adalah masa pencari jati diri. Bila tidak diarahkan dengan benar, mereka bisa mudah tersesat karena pengaruh buruk lingkungan. Yang terakhir, untuk menemukan dan mengembangkan metode belajar formal maupun non-formal. Ini juga alasan belajar psikologi itu sangat penting. Soal yang kedua, tanda-tanda komunikasi yang efektif. Yang pertama, terjadinya saling pengertian. Tanda pertama komunikasi berlangsung dengan efektif adalah saling pengertian di antara komunikator dengan komunikan. Ada penerima yang cermat dari isi pesan yang dimaksud, sehingga dapat mencegah timbulnya salah paham dan miskomunikasi. Yang kedua, menimbulkan kesenangan. Komunikasi yang baik akan membuat para pelakunya merasa senang untuk berbicara, bertegur sapa, berdiskusi dan saling mencurahkan perasaan masing-masing. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Komunikasi lewat iklan digunakan untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang keempat, menciptakan hubungan sosial yang baik. Salah satu yang menjamin berlangsungan hubungan sosial ini adalah komunikasi. Komunikasi interpersonal yang efektif. Apa yang terjadi jika tidak dapat menimbulkan komunikasi interpersonal? Ia akan menjadi agresif, senang berkhayal, dingin, sikap fisik maupun mental. Yang kelima, menimbulkan tindakan. Agar komunikasi dapat menimbulkan suatu tindakan, sudah seharusnya kita dapat memberikan sugesti, menanamkan pengertian dan menjalin hubungan yang baik antara orang lain. Soal yang ketiga, pembelajaran daring dilihat dari sisi komunikan dan komunikator. Yang pertama dari sisi komunikator. Pada saat komunikator memberikan penjelasan mengenai suatu materi pembelajaran, komunikator tidak bisa melihat jika apa yang dia sampaikan dapat diterima komunikan dengan baik dan jelas atau tidak. Jadi sebagai seorang komunikator pada situasi seperti ini, bingung untuk menggunakan pembelajaran daring dengan cara bagaimana agar semua yang diberikan dapat dimengerti dan dipahami semua komunikan dan mendapatkan respon dari komunikan. Dilihat dari sisi komunikan. Sebagai komunikan pasti juga mengalami kesulitan atau kendala saat pembelajaran daring seperti ini. Misalnya sinyal, terbatasnya paket data, kesulitan dalam mengendalikan sistem kerja kelompok, bahkan pembelajaran daring dilakukan baru. Beberapa hari saja sudah mengeluh banyak tugas. Sampai di titik stres akan mengerjakan tugas yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologi siswa sangat mengganggu. Sistem ini digunakan di tengah wabah seperti ini. Memang efektif karena platform, apalagi selain pembelajaran daring, namun untuk pembelajaran daring diubah begitu saja dengan jam saling bertabrakan dengan pelajaran lain. Contohnya seperti pelajar A menggunakan platform via live Instagram, dan di waktu yang sama pula pelajar B menggunakan platform via WhatsApp. Tak hanya WhatsApp, ada Google Classroom yang mempunyai fungsi yang sama. Hal tersebut sangat mengganggu fokus dalam pembelajaran. Terkadang jadwal pelajaran lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Siswa dituntut untuk dapat memantau informasi dari handphone, dan masih banyak lagi hambatan-hambatan lain dari pembelajaran daring seperti ini.